Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama saya dalam pembelajaran matematika wajib, di mana ini salah satu bentuk dari usaha saya untuk bisa membantu kalian dalam pembelajaran matematika wajib. Karena saya lihat selama ini pembelajaran matematika itu akan sangat sulit jika hanya mengandalkan video atau modul yang bersifat elektronik. Ya, jadi kita butuh sesuatu yang fisik. Jadi ini salah satu bentuk usaha saya membuat video yang dimana bisa membantu kalian dalam belajar. Baik, langsung saja ini materi kita, yaitu barisan dan deret. Kemarin kita sudah belajar, kalian sudah belajar mengenai pola bilangan, di mana pola bilangan ini sudah kalian baca, yang sudah ada materinya di buku, dan ada latihan kemarin, sudah ada tugas, beberapa sudah mengumpulkan, yang lain belum. Dan hari ini saya akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu barisan dan deret. Sebenarnya banyak video di YouTube atau di tempat lain ya yang mengadakan pembelajaran materi mengenai barisan dan deret, tapi ini bentuk dari usaha saya agar kalian bisa lebih baik dalam pembelajaran daring seperti masa pandemi saat ini. Baik, yang pertama, barisan dan deret. Sebenarnya ini konsep yang sudah kalian pelajari dan sudah kalian terapkan di beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari ya. Tentunya kalian tidak paham karena sebelumnya memang tidak pernah diajarkan materi barisan dan deret ini secara resmi di pendidikan. Baik, barisan dan deret. Barisan adalah urutan bilangan di mana itu hanya disebutkan tanpa dijumlah. Itu barisan. Sedangkan deret adalah penjumlahan yang berurutan. Jadi bedakan, kalau barisan itu tidak dioperasikan atau tidak dijumlahkan, sedangkan deret itu adalah dijumlahkan. Bedanya di situ. Yang pertama ini barisan. Nah, barisan dan deret itu dibagi dua kembali menjadi bentuk aritmatika dan geometri. Bedanya apa? Nanti saya jelaskan waktu kita menginjak materi geometri. Baik, yang aritmatika ini lebih sederhana karena bedanya nanti aritmatika itu menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, hanya berkutat pada itu. Pertama, kita lihat di sini ya. Di simbol ini ada U, itu bacanya suku ya. Suku pertama, suku kedua, dan angka kecil di bawah itu indeks menandakan urutan. Jadi U1 itu urutan ke-1, suku ke-1. U2 itu urutan kedua, suku kedua, dan seterusnya. Sedangkan A dan B itu adalah simbol untuk A itu suku pertama, itu sama dengan U1. Jadi U1 dan A itu adalah hal yang sama, dilambangkan dengan berbeda karena penggunaannya beda. Kemudian B itu adalah beda atau selisih atau penambahan atau pengurangan. Jadi tergantung nanti barisannya naik atau turun. Kalau naik berarti B-nya ini positif ya. Sedangkan kalau turun B-nya negatif. Kemudian ini rumus untuk mencari suku ke N, UN. Jadi bacanya suku ke N. N itu berapa? N itu sesuatu yang mau kita cari. Misalkan U8, U9 dan yang lain-lain. N itu yang mau kita cari. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Itu rumus dasar untuk barisan aritmatika. Penggunaannya bagaimana? Contoh, di sini ada suatu barisan mempunyai suku ke-11 20, suku ke-21 50, suku ke-40 adalah, yang ditanyakan adalah suku ke-40. Maaf, ini belum kelihatan. Suku ke-40. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau menurut rumus kita hitung U21. Suku ke-21 tadi adalah 50. Suku ke-21 adalah kalau kita masukkan 21 ke dalam rumus N, maka menjadi, saya tulis saja, sebenarnya itu berarti U21 sama dengan A plus N-nya diganti 21 kan, UN tadi sama dengan A plus N-1 kali B. N-nya tadi 21. Dikurangi 1 dikalikan B. Berarti U21 adalah A plus 21 kurangi 1, 20 dikali B.
Seperti itu. Jadi didapat U21 sama dengan A plus 20B sama dengan, menurut soal tadi, 50. Sedangkan U11 juga sama, A plus 10B, karena N-1 tadi kan. A plus 10B sama dengan 20. Kemudian ini kenapa kok diginikan, Pak? Ini cara supaya kita bisa menemukan B. Ya, ini sebenarnya seperti persamaan linear dua variabel yang dulu, yaitu bagaimana kita bisa menghilangkan salah satu variabel antara A dan B supaya kita bisa menghitung salah satunya. Kalau ini, ya, kita mau menghilangkan A karena kita mau cari B-nya dulu. Ya, karena A-nya sama itu lebih mudah. Kita kurangi saja yang besar, ya, U21 kan lebih besar, U11 lebih kecil, jadi yang atas yang besar dikurangi yang kecil. Kemudian di sini dikurangi 20, ini A dikurangi A habis ya, 20 dikurangi 10 menjadi 10, 50 kurangi 20 sama dengan 30. 10B itu 30, maka B adalah 3. Kemudian dari sini kita mau mencari A, lihat di sini. Salah satu kita ambil A plus 10B sama dengan 20 ya, yang tadi. Masukkan B-nya 3, yang baru kita temukan barusan. Ya, A plus 10 dikali 3 sama dengan 20. A sama dengan, ini 20 hasilnya, 30 pindah ke kanan, menjadi minus 30. A ketemu minus 10. Jadi suku pertama, tadi A itu adalah suku pertama, atau U1. U1 sama dengan A sama dengan min 10. Kemudian yang ditanya adalah suku ke-40, maka kita hitung U40 adalah begini. U40 sama dengan A plus 40 kurangi 1 dikalikan B. A-nya tadi ketemu minus 10. 40 dikurangi 1, 39, dikalikan B. B-nya adalah 3. Min 10 ditambah 39 dikali 3, kalian hitung menjadi berapa ini? 117. Kemudian dikurangi, minus 10 ditambah 117. 117 dikurangi 10, menjadi 107. Sama dengan yang di sini. Jadi begitu cara menggunakan rumus UN tadi. Ya, ini rumusnya kalau bisa dihafalkan karena ini satu-satunya rumus untuk barisan aritmatika. Sebetulnya cara yang lain ada, tetapi ini yang paling mudah. Kemudian yang di bawah ini ada suku tengah pada barisan aritmatika. UK atau suku tengah itu setengah dikali U1 ditambah U2K-1. K itu apa? K itu suku tengah. Ini mudahnya begini, rumus ini aslinya mudah, yaitu suku pertama ditambah suku terakhir, kemudian dibagi 2 atau dikalikan setengah. Nanti di soal akan saya contohkan. Baik, ada soal latihan soal 46.2, di halaman 90, saya akan praktekkan nomor 1, ya. Nomor 1, kelihatan ya? Suku ke-6 dan ke-12 suatu deret atau barisan aritmatika berturut-turut 35 dan 65. Jadi suku ke-6 ya itu 35, sedangkan suku ke-12 itu 65. Yang dicari adalah suku ke-52. Caranya sama dengan yang tadi ya. UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. U6 sama dengan A plus 6 dikurangi 1 dikalikan B. U6 sama dengan A plus 5B. Ya. Kemudian kita cari juga suku ke-12. U12 sama dengan A plus 12 kurangi 1 dikalikan B. Berarti A plus 11 dikalikan B. Ya, setelah kita dapat ini, sama dengan yang tadi, kita harus mencari B-nya dari dua persamaan ini. Ya, caranya kita kurangkan yang besar kurangi yang kecil. Berarti, ini tadi maaf ya, U6 itu
35, U12 ini 65. Jadi A plus 11B itu tadi 65, dikurangi A plus 5B itu tadi 35. Kemudian kita kurangi, begini, A-nya hilang, 11 dikurangi 5, 6B, ya, B-nya jangan ketinggalan, 65 dikurangi 35, 30, berarti B sama dengan 5. Setelah itu ambil salah satu, yaitu di sini, A plus 5B sama dengan 35, masukkan 5 ini di sini. Ya, jadinya A plus 5 dikali 5 sama dengan 35. 5 kali 5 itu 25. A plus 25 sama dengan 35. A-nya adalah 35. Ini pindah ke kanan. Minus 25. A menjadi 10. Jadi suku pertama atau A itu 10 dan bedanya itu adalah 5. Yang ditanyakan adalah U sama dengan 52. Kita hitung U52 sama dengan A plus 52 dikurangi 1 dikalikan B. Menurut rumus ya. A-nya 10, 52 dikurangi 1, 51 dikalikan B. B-nya tadi 5. Kalikan 5. Berarti 10 ditambah 51 kali 5. Berapa itu? 255 kan? 10 tambah 255, 265. Berarti suku ke-52 yaitu 265. Jawabannya C. Seperti itu. Jadi begitu untuk contoh soal dan penggunaan rumus. Oh ya, yang terakhir tadi suku tengah ya. Suku ke tengah itu ada di soal yang nomor 10. Diketahui barisan aritmatika ini ya 5, 8, 11 ini suku 1, ini suku terakhir. Suku tengah adalah menurut rumus tadi kita sederhanakan menjadi suku pertama ditambah suku terakhir dikali setengah. Itu 5 dikali 100, ditambah 131 sama dengan 136. Kemudian dikalikan setengah atau dibagi 2. 136 dibagi 2 bisa ya diprogapit menjadi ketemu 68. Jadi jawabannya untuk nomor 10 yaitu 68. Baik, dari dua contoh soal saya kira cukup. Yang lain bisa kalian coba sendiri ya. Dan untuk yang sisipan ini tidak perlu ya karena materi kita banyak. Jadi tidak usah. Kalian pelajari boleh tetapi bukan suatu kewajiban yang akan muncul di ulangan. Begitu dari saya kira cukup. Semoga video sederhana ini dan banyak kekurangan ini bisa membantu kalian dalam belajar. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.